Kalau begitu di udara terjadi peleburan, terjadi penggabungan kekuatan yang kontra Jokowi dong. Betul. Wih. Ini makanya yang menarik tuh di situ. Jadi menarik. Nah, dan yang menariknya kenapa? Siapa yang buat, Bang? Siapa? Yang memutuskan pemberian abolisi dan amnesti itu. Siapa, Bang? Prabowo. Nah, itu. Buat saya itu canggih, Bang. Ini ada yang kita sebut sebagai social network analysis. Cluster yang besar ini seperti biasa kami katakan, ini pertama dia tidak teratur. Terus kedua, dia itu bisa dibilang lengkap secara unsur percakapannya. Tidak teratur berarti apa? Natural. Dalam pengertian? Nah, tidak ada yang mengorkestrasi. Tidak ada serdadu bayaran. Tidak ada serdadu bayaran. Karena ini reaktif. Ya, betul-betul reaktif. Dan reaktifnya adalah yang menarik adalah ini. Ini rata-rata hijau, Bang. Apa itu hijau? Artinya positif. Positifnya ke siapa? Positifnya kepada yang memberikan amnesti dan abolisi itu. Jadi positifnya kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo. Isu abolisi Tom Lembong ini disertai dengan kemarahan terhadap penguasa masa lalu. Terhadap Jokowi lah ya. Terhadap Jokowi udah clear gitu. Ya. Tinggi banget loh itu. Itu tinggi banget. 91%. Makanya, dan marahnya bukan kepada Pak Prabowo. Marahnya bukan ke Prabowo. Oh iya. Makanya itu kan menarik. Iya, marahnya ke Pak Jokowi. Dan penegak hukum di eranya Pak Jokowi. Baru kali ini ada pemerintahan, oposisinya itu bukan kepada si presidennya, tapi pada presiden sebelumnya. Iya. Itu, Bang. Dan ini data ini menunjukkan itu. Dari data media sosial, ini terlihat yang disebut dengan Pak Prabowo mencoba menghilangkan atau mereduksi politik orbital itu, Bang. Bahwa dulu Pak Prabowo itu diangkat oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi dan timnya harus ekstra hati-hati karena sekarang ada rekonsiliasi antara pendukungnya Hasto, PDIP dalam hal ini, dengan pendukungnya Anies, Tom Lembong, dan sebagainya. Iya. Ini sudah mulai satu suara nih. Tinggal dicari lagi isu-isu sampai akhirnya Pak Jokowi jadi musuh bersamanya dua kelompok ini. Dan arah ke situ sudah semakin kuat, Bang. Bang, terdakwa korupsi, hukuman 4,5 tahun, keluar dari bui disambut gegap gempita. Ini masyarakat kita sakit ya? Nggak, bisa jadi, bisa iya. Kalau di udara, bisa nggak kita katakan ini orang kita nih, netizen kita nih, udah sakit semua? Bisa dibilang, bisa iya, bisa nggak. Bisa iya, bisa enggak. Ya. Kalau politisi pasti ngomongnya gini nih. Nah. Bisa jadi serba relatif kayak gini nih. Betul. Sebetulnya kalau menurut saya, kalau kita udah bicara korupsi, jelas aja. Sebetulnya kita harus menyambut gembira, atau justru merasa tidak nyaman dengan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Nah, yang menarik itu datanya itu mengatakan bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Nah, gitu, Bang. Mencela-menceli berarti. Ternyata masyarakat kita tuh mencela-menceli. Masyarakat mencela-menceli, presidennya omon-omon. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti ada yang menarik, saya mau tunjukkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog. Sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi sudah berulang kali ada yang namanya amnesti, juga abolisi. Tapi sebutannya indah di telinga, gagah perkasa kesannya. Misalnya, amnesti bagi pelaku makar, amnesti bagi pelaku pemberontakan, amnesti bagi penjahat politik. Tapi hari ini bunyinya, pilihan katanya, rasanya sangat tidak menyenangkan hati. Amnesti, abolisi bagi terdakwa korupsi. Izinkan saya untuk per detik ini mengatakan kita sakit. Mari kita tinjau seberapa jauh kita sakit di udara hasil pantauan drone emprit bersama tamu saya yaitu Bang Yan, tepatnya Yan Kurniawan, senior analis drone emprit. Bang, ini untuk kedua kali nih. Siap. Jadi kalau ada istilah pasien, ini pasien berulang. Kalau ada napi, ini napi kambuhan. Ini narsum yang sudah 2 kali jadi teman diskusi saya di Madilog. Lanjut, Bang. Kenapa kemudian Bang Yan ini jadi serba relatif, mengatakan bisa ya, bisa tidak? Jadi gini, korupsi itu pasti kita semua sepakat bahwa korupsi adalah musuhnya kita semua.
musuhnya demokrasi. Yang menarik adalah di kasusnya Tom Lembong dan kasusnya Hasto, korupsi itu dilihat sebagai rekayasa politik. Itu yang saya nggak suka. Presiden Prabowo yang mengatakan 50 tahun penjara bagi koruptor. Iya. Kirim ke pulau terpencil. Iya. Dimaafkan kalau sudah mengembalikan uang negara. Iya. Coba dari 3 hal ini mana yang kemudian dibuktikan oleh Presiden Prabowo? Tidak ada. Iya. Lantas apa yang ingin dikatakan? Iya. Jadi gini, perjalanan isu dari Hasto, Hasto, terus perjalanan isu dari Tom Lembong itu diwarnai Bang dengan percakapan perlawanan terhadap penguasa zaman dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yang menarik ketika Pak Prabowo memutuskan ya untuk ada abolisi dan amnesti terhadap kedua tokoh tersebut, percakapan publik itu relatif positif semua kepada Pak Prabowo. Jadi saya yang sinis terhadap keputusan Presiden Prabowo ini bisa dikatakan minoritas? Minoritas. Mayoritasnya bagaimana? Kita lihat di slide ada. Nah, ini Bang. Ini ada yang kita sebut sebagai social network analysis. Ya, data ini menunjukkan ada 2 klaster, Bang. Malah bisa dibilang cuma 1 klaster karena yang satu ini, yang paling atas ini yang belum membentuk klaster. Nah, klaster yang besar ini seperti biasa kami katakan, ini pertama dia tidak teratur. Terus kedua, dia itu bisa dibilang lengkap secara unsur percakapannya. Tidak teratur berarti apa? Natural Dalam pengertian? Tidak ada yang mengorkestrasi. Jadi ini betul-betul perbincangan di ruang maya yang sifatnya alami. Alami, bisa dibilang begitu. Tidak ada serdadu bayaran. Tidak ada serdadu bayaran, karena ini reaktif. Ya, betul-betul reaktif. Dan reaktifnya adalah yang menarik adalah ini. Ini rata-rata hijau, Bang. Apa itu hijau? Artinya positif. Positifnya ke siapa? Positifnya kepada yang memberikan amnesti dan abolisi itu. Jadi positifnya kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo gitu. Dan yang menarik di sini adalah Bang, di sini ada Pak Mahfud. Iya. Ya, kita lihat di sini, ini tokoh, ya, pakar hukum. Di sini ada Nota Slim Boy, komedian. Ya, semi, istilahnya disebutnya semi. Terus ini ada media, ada detik.com, ada oposisi cerdas. Memang apa yang kemudian dinilai positif terhadap Presiden Prabowo apanya? Karena posisi Hasto dan posisi Tom Lembong itu adalah 2 kelompok yang berpotensi akan membuat instabilitas negara itu kurang bagus. Begitu. Tom Lembong dan Hasto berpotensi menciptakan destabilisasi. Iya. Dalam hal isu-isu politik, Bang. Gitu. Oke, lalu dengan amnesti dan abolisi maka rekonsiliasi. Sebentar, ini berulang kali dikatakan rekonsiliasi, harmoni politik, persatuan, NKRI. Iya. Sebetulnya hari ini yang bertikai antara siapa dan siapa? Abang harus ingat, ya, Pak Prabowo itu basicnya adalah TNI. Tentara. Okay. Tentara itu mengedepankan betul dengan yang namanya stabilitas. Ya, terus yang kedua, Abang ingat trilogi pembangunan? Ya, nomor 1 memang stabilisasi. Pertama itu pertumbuhan. Kedua itu pemerataan, ketiga itu stabilitas. Bisa dibilang Pak Prabowo sekarang melakukan trilogi pembangunan tapi di era libertarian. Dulu zamannya Pak Harto di wilayah otoritarian, makanya dia polanya represif. Oke. Kalau sekarang enggak. Saya ikutin nalarnya nih. Nah. Berarti sebagaimana dikatakan oleh Menteri Hukum Andi Supratman, harmoni, persatuan, NKRI, rekonsiliasi. Dengan kata lain, istana memang melihat hari ini negara kita terfragmentasi. Terfragmentasi. Yang bikin bisa kacau balau, yang bikin kacau negara ini menjadi terfragmentasi siapa? Kalau misalkan adanya kelompok-kelompok yang menciptakan polarisasi, Bang. Siapa itu? Yang punya potensi adalah kelompoknya Tom Lembong. Karena orang yang bersimpati terhadap Tom Lembong itu banyak, Bang. Dan mereka yang bersimpati terhadap Tom Lembong adalah mereka yang berpotensi menciptakan kondisi tidak stabil. Tidak stabil. Apa yang mereka lakukan sehingga justru dikhawatirkan, jadi bahkan seperti sudah disimpulkan mereka ini sumber destabilisasi? Gitu. Iya, jelas-jelas secara hukum di semua media mengatakan ada nggak yang gini, niat jahat ada nggak, Bang? Kalau kata Pak Mahfud MD,
mens rea tidak ada. Tidak ada. Tapi menurut saya kalau mens rea ada. Tapi oke lah, saya ini kan tidak sedang bicara tentang saya nih. Ya. Tapi kata Profesor Mahfud MD, tidak ada mens rea. Ya. Dominasi pemberitaan dan percakapan tidak ada niat jahat di Tom Lembong. Artinya posisi Pak Tom Lembong itu posisi yang dijolimi. Itu clear di situ, Bang. Dia dikriminalisasi. Dikriminalisasi. Begitu. Itu Tom Lembong. Tom Lembong. Dan ini wilayahnya bukan wilayah, orang melihat bukan lagi kasus korupsi. Bukan kasus hukum. Bukan kasus hukum. Tapi kasus penjoliman terhadap lawan politik. Siapa yang menzalimi Tom Lembong kalau begitu? Penguasa sebelumnya. Siapa penguasa sebelumnya? Ada SBY, ada Megawati, Pak Jokowi. Jokowi itu. Ya, kenapa Jokowi menzalimi Tom Lembong? Nah itu dia, Bang, itu harus diruntut lagi di data-data sebelumnya, begitu. Oke, itu Tom Lembong tuh. Kalau peta terhadap Hasto bagaimana? Kalau terhadap Hasto itu jelas sekali, itu adalah peta ketika residu Pilpres kemarin. Ketika PDIP dan Pak Jokowi itu cerai, kurang lebih seperti itu. Dan publik melihatnya ini adalah residu konflik antara banteng sama celeng, kurang lebih seperti itu dulu istilahnya kayak gitu. Kan bahasa-bahasa di medsos itu kan disederhanakan biar kelihatan gitu. Kiasan-kiasan seperti itu. Bantengnya adalah PDIP, celengnya adalah? Ya ini kelompok-kelompok yang pada akhirnya fokus pada pemerintahan yang sekarang, yang menjadikan pemerintahan sekarang gitu. Dengan kata lain, netizen pun melihat Hasto sebagai korban kriminalisasi. Bisa dibilang seperti itu, Bang, terutama oleh kelompok-kelompok PDIP. Ya, baik itu di darat maupun di udara, begitu. Ringkas kata, ringkas cerita, Tom dan Hasto adalah korban kriminalisasi. Ya, korban kriminalisasi gitu. Nah, yang menarik lagi gini. Abang lihat ini kan saya ada dua kata kunci saya ambil, yaitu Tom Lembong dan Hasto. Ya, dominasi itu warna kuning orange. Artinya secara percakapan banyak diinisiasi oleh kelompoknya Tom Lembong. Hasto enggak, gitu. Sebelum kita lanjut ya, saya jadi penasaran. Bang Yan bisa mengatakan ini kelompok Tom Lembong, memang mereka punya ciri apa, karakteristik apa, sehingga ini loh kelompoknya Tom Lembong? Ya, jadi gini Bang, ini kan dari kata kunci Bang. Kata kunci Tom Lembong sama kata kuncinya Hasto. Itu kita bedain tuh warna biru sama warna kuning. Ya Bang, kalau Abang lihat tuh, diteliti tuh. Yang biru itu Hasto. Hasto. Sementara yang kuning Tom Lembong. Tom Lembong. Kalau zaman kontestasi dulu ada Pak Prabowo sama Jokowi, warnanya berbeda. Nah, yang menarik dulu zaman kontestasi itu ada dua klaster. Ya, itu jelas itu. Orang bilang dulu cebong, kampret, dan sebagainya. Yang sekarang enggak. Sekarang enggak ada. Bersatu mereka. Ini. Mereka bersatu, terus kedua adalah mereka punya narasi yang sama. Apa narasinya? Ini bukan isu korupsi, tapi ini isu kriminalisasi. Kriminalisasi terhadap siapa? Terhadap lawan politiknya. Kalau begitu di udara terjadi peleburan, terjadi penggabungan kekuatan yang kontra Jokowi dong? Betul. Ini makanya yang menarik tuh di situ. Jadi menarik. Nah, dan yang menariknya kenapa? Siapa yang buat, Bang? Siapa? Yang memutuskan pemberian abolisi dan amnesti itu. Siapa, Bang? Prabowo. Nah, itu dia, Bang, yang menarik. Jadi, ini enggak terjangkau oleh kepala saya ini. Ini enggak terjangkau oleh kepala saya ini. Jadi, lewat keputusan amnesti dan abolisi ini, maka Presiden Prabowo berhasil menghimpun dua kelompok yang berseberangan terhadap Jokowi. Iya, betul. Dari sisi politik, saya bisa melihat faedah dari amnesti dan abolisi. Iya, itu dia, Bang. Dan itu buat saya itu canggih, Bang. Secara opini itu canggih. Ini musuh bebuyutan, Bang. Dulunya di dua periode gitu. Jadi gini, kalau teman-teman yang biasa medsos tuh tahu antara Maudi sama Husul Khotimah, sama-sama perempuan itu biasanya ribut itu. Di isu ini enggak. Rangkulan mereka. Sama-sama bilang ini yang namanya kriminalisasi. Gitu. Tapi negatifnya begini. Berarti sesungguhnya amnesti dan abolisi itu tidak sungguh-sungguh diberikan dalam pengertian untuk kepentingan penegakan hukum. Untuk realisasinya keadilan. Tapi justru untuk kepentingan politik. Yaitu menyatukan dua kubu guna kemudian
memberikan tekanan Iya. terhadap Jokowi CS. Iya, iya. Karena bisa dibilang gini Bang, kalau Abang ingat ya, dulu zaman Orde Baru, cara kita mengunci lawan adalah dengan label PKI. Iya. Kalau zaman sekarang, dilabelnya dengan koruptor. Itu Bang. Sempat juga ada teroris. Nah, sempat juga ada teroris, ada radikal, Iya, teroris gitu. Nah, salah satunya itu koruptor. Sekarang Gitu, koruptor. nah itu Bang. Makanya ini sebetulnya ini juga jadi pembelajaran kita semua. Ada statementnya Pak Mahfud, cuitannya Pak Mahfud itu menarik itu. Jadi saya kasih unjuk ya Bang, Ya, yang izin mana? ya, biar Bunyi saya cuitannya, nggak salah juga ngomongnya. Nah ini, Hmm. ya Presiden Prabowo mengambil langkah strategis, Pak Mahfud bilang gitu, dalam penegakan keadilan dan memberi amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong. Ke depan tidak boleh ada lagi yang menggunakan politik itu untuk merekayasa hukum. Ya kan? Ini yang ngomong pakar hukum. Ya. Ya, tapi menurut saya ada paradoks di sini. Ada paradoksnya. Begini, suka tidak suka, status Tom Lembong dan status Hasto itu sudah diputus. Iya. Status hukumnya, Iya. yaitu mereka Bersalah. bersalah dihukum 4,5 tahun, 3,5 tahun. Iya. Kalau kita mau konsekuen bahwa tidak boleh lagi menggunakan politik untuk merekayasa hukum, maka sepatutnya tidak boleh ada keputusan yang mengintercept putusan hakim. Iya, betul. Keputusan presiden kan keputusan politik. Iya. Berarti sesungguhnya menurut saya nih, keputusan presiden itu sungguh-sungguh merupakan interception, menginterupsi putusan hukum. Iya. Sehingga sama saja. Iya. Hari ini pun amnesti dan abolisi sesungguhnya merupakan manifestasi bahwa penguasa saat ini juga menggunakan politik untuk mungkin bukan rekayasa hukum, tapi akhirnya mengubah status hukum seseorang. Iya. Nah, apa istimewanya? Yang istimewa sama saja berarti. Kalau dari segi hukum memang ini yang disebut dengan hukum itu mengalami makna peyoratif makna Bang, penurunan. Yang dulu itu atau orang mencoba sekarang hukum itu mencari keadilan, hukum sekarang menjadi alat penguasa gitu untuk menentukan Anda benar atau salah itu penguasa. Tapi dari sisi politik ini ada sisi bagusnya. Kenapa bagusnya? Ini yang disebut dengan rekonsiliasi Bang. Gitu. Karena balik lagi nih, ini nih pemerintahan Pak Prabowo ini kan banyak hal-hal yang baru Bang. Yang bukan urusan lagi debat, tapi urusannya urusan aksi. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat, danantara gitu. Kalau kita capek debat Bang, itu nggak selesai-selesai itu. Yang ada gagal. Ini butuh aksi yang cepat, ya. Dan ini butuh betul-betul kesamaan visi misi begitu. Nah artinya apa? Pak Prabowo tuh butuh dukungan. Ya, Abang yang paling gampang ini lagi. Pak Prabowo itu Bang, mau jadi calon presiden, mau jadi presiden itu sejak kapan Bang? Sejak lama. Udah lama. Belasan tahun. Udah belasan tahun. Atau kita balik, Pak Prabowo menjadi oposisi sejak kapan Bang? Dari dulu juga udah jadi oposisi ketika kalah. Artinya apa? Beliau tuh udah paham itu. Ya, karakter pola pikir oposisi itu seperti apa. Dan bayangin Bang, beliau itu punya cita-cita Bang, konsepnya dia, Indonesia tuh mau kayak apa. Gitu. Dan ini sekarang momen beliau untuk mengimplementasikan itu. Memang di kepalanya Presiden Prabowo yang disebut sebagai oposisi itu siapa? Dulu waktu kalah dengan Jokowi 2 kali, ya, sama SBY juga dulu kalah, itu kan. Ketika maju kan pasti timnya Prabowo itu sudah menyiapkan konsep. Kan maju menjadi presiden kan nggak tiba-tiba maju Bang, nggak cuma ada tim, tapi ada konsep yang mereka bawa. Begitu. Nah konsepnya ini bisa dibilang baru terimplementasi sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, posisi kalah itu kan menjadikan mereka oposisi. Dan mereka pengalaman sekali jadi oposisi Bang. Gitu. Nah ketika mereka jadi yang berkuasa sekarang, mereka udah tahu kok karakter oposisi itu mau kemana. Gitu. Makanya sepertinya pola politik akomodatif yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah pola yang tepat agar pertumbuhan dan pemerataan ini bisa berjalan. Sekali lagi Bang Yan, supaya saya tidak salah paham. Politik akomodatif, berarti merangkul ya? Merangkul. Siapa yang dirangkul? Yang dirangkul adalah orang-orang atau bisa dibilang lawan politiknya.
Yaitu siapa? Kalau sekarang ukuran yang paling gampang adalah yang kemarin kalah Pilpres. Kemarin Yaitu, kalah Pilpres ada kelompoknya Anies. Ada kelompoknya Anies, ada terus kelompoknya Ganjar, PDIP. Dan ini terrepresentasi sekarang itu di Tom Lembong dan di Hasto. Ya. Manfaatnya apa? Setelah dua kelompok itu menyatu dan tampaknya terpantik oleh amnesti abolisi ini, manfaatnya apa bagi Presiden Prabowo? Kalau basis percakapan, pastinya sentimen positif terhadap Pak Prabowo itu meningkat. Kalau meningkat berarti kan gini Bang, di politik itu ada dua hal. Tekanan publik, dorongan citra. Ya, dengan isu ini tekanan publik ya ke Pak Prabowo itu mengendor. Padahal ada juga isu-isu yang tidak populis yang sekarang lagi dijalankan. Terus kedua dorongan citra. Pada akhirnya nanti Pak Prabowo ingin dilihat sebagai apa? Atau timnya ingin Pak Prabowo itu nanti akan dikenang sebagai apa? Dan basic dari orang yang punya latar belakang TNI adalah persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati, kurang lebih seperti itu. Dengan kata lain, amnesti abolisi dari Presiden Prabowo ini diharapkan nantinya akan membangun citra Prabowo adalah sosok pemersatu. Gitu. Pemersatu, gitu. Dan pengalaman kemarin, Bang, polarisasi yang begitu besar, gitu. Tidak hanya di wilayah medsos, sampai di wilayah realita kita. Saya sama Abang bisa unfriend loh. Zaman Abang ingat gak gitu? Iya kan? Itu kan di wilayah aksi, Bang. Bisa nggak kalimat saya teruskan begini? Presiden Prabowo lewat amnesti dan abolisi berhasil mempersatukan dua kelompok. Yang mana dua kelompok itu sama-sama berseberangan dengan Jokowi. Iya, betul. Berarti pada saat yang sama ada upaya untuk mengucilkan Jokowi? Bisa dari jadi. Presiden Prabowo? Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya kan politik kan tergantung bagaimana kita melihatnya. Gitu. Yang menarik gini, kalau Abang ingat dulu, tanda kutip, yang mengorbitkan Pak Prabowo siapa? Jadi kan ada politik orbital itu, Bang. Pak Jokowi dulu yang menempelkan tanda bintang, jadi bintang 4 kepada Pak Prabowo. Abang ingat waktu itu? Iya kan? Dipulihkan martabatnya sebagai tentara. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan saya yakin Pak Prabowo nggak akan lupa. Begitu. Tipikal dari tentara kan gitu. Loyalis, sisi positif dari tentara gitu. Jadi bagi publik, bagi siapapun yang masih punya ilusi bahwa terjadi pecah kongsi antara Prabowo dengan Jokowi, silakan isap jempol saja. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi ibarat kata Pak Prabowo sekarang itu lagi coba mengakomodasi semua kelompok yang lagi berseberangan, yang berkonflik begitu. Dan pada akhirnya nanti kita akan lihat, Bang, bagaimana nanti hasil dari abolisi dan amnesti ini. Saya yakin dalam seminggu terakhir ini sentimen positif naik. Ya, tapi selanjutnya nanti ada isu-isu lain. Gitu. Apa isu lainnya? Salah satu yang seksi adalah terkait ketum Golkar yang ingin diganti. Mau diganti. Tahu dari mana? Dari sini juga, Bang. Coba. Sebelum kesana, saya mau tanya dulu. Waktu Tom Lembong keluar dari Cipinang, itu kan senyumnya lebar. Masa yang menyambut Tom Lembong juga bertepuk riuh. Saya tidak tahu Hasto. Bahkan saya terus terang Hasto di mana sekarang saya tidak tahu juga. Yang ingin saya katakan, kalau di udara, publik menyambut Tom Lembong seperti apa sih? Tom Lembong sebagai orang yang dijolimi dan dia pahlawan. Lalu apa perasaan masyarakat? Perasaan masyarakat ketika abolisi diputuskan kepada Tom Lembong, itu respon positif. Kurang lebih masyarakat bergembira. Ada gambarannya? Jadi gini, Bang, ini kita lihat di emosi. Ini kita bicara perasaan ya, bicara sentimen publik nih ya. Nah ini, Bang, ini kan begini, Tom Lembong. Nah, gini Bang Yan ya, secara kognitif, secara pemikiran, publik meyakini bahwa Tom Lembong adalah korban kriminalisasi oleh penguasa masa lalu. Itu isi pikirannya. Kalau isi hatinya ini? Iya, kurang lebih gini, ini emosinya. Jadi kita lihat di sini, ini ada 3 yang paling besar, 4 lah ya. Pertama itu kemarahan, kedua antisipasi, ketiga joy, keempat itu surprise. Gitu. Silakan kupas, Bang. Nah, pertama itu kemarahan. Kemarahan itu dengan adanya abolisi dan amnesti ini menunjukkan bahwa
bahwa isu korupsi Tom Lembong itu bukan isu hukum, bukan isu Tom Lembong korupsi, tapi ini isu politik di mana penguasa zaman dulu itu melakukan penjoliman terhadap Tom Lembong. Kenapa marah? Ada kalimat bajingan. Ke siapa? Ke penguasa sebelumnya dan penegak hukum. Jadi masyarakat ini, masyarakat di medsos ya, netizen ini, isu abolisi Tom Lembong ini disertai dengan kemarahan terhadap penguasa masa lalu. Terhadap Jokowi lah ya. Terhadap Jokowi udah clear gitu. Ya. Tinggi banget loh itu. Itu tinggi banget. 91%. Makanya, dan marahnya bukan kepada Pak Prabowo. Marahnya bukan ke Prabowo. Oh iya. Makanya itu kan menarik. Iya, marahnya ke Pak Jokowi dan penegak hukum di eranya Pak Jokowi. Kalau misalnya Prabowo memang konsisten ingin dianggap sebagai sosok pemersatu, bukankah kemudian Prabowo punya keharusan untuk meredakan amarah manusia sebanyak itu? Nah, itu kan sisi politik, Bang. Dalam artian kita lihat, karena di dalam politik itu pasti ada ditimbang-timbang nih, gitu. Pasti ada sisi lain dari Pak Prabowo. Kenapa? Beliau memutuskan yang namanya melakukan usulan abolisi dan amnesti itu. Atau jangan-jangan malah amarah publik terhadap Jokowi itu sesuatu yang menguntungkan bagi Prabowo? Bisa jadi. Karena gini, ada pola yang sudah melekat di Pak Prabowo selama ini. Beliau itu bukan macan Asia. Kucing Solo kata netizen itu. Makanya dengan ini kan sekaligus menunjukkan bahwa beliau itu bukan kucing Solo. Begitu. Jadi pola-pola politik orbital yang selama ini dihembuskan terbantahkan oleh ini. Itu anger, amarah. Iya, itu amarah. Yang kedua, antisipasi itu munculnya itu di tanggal 31 malam. Pada saat ada berita Pak Prabowo mengusulkan abolisi dan amnesti ke DPR. Iya. Itu langsung tuh publik itu yang saya bilang reaktif, tapi reaktifnya antisipasi. Bener kagak? Terus kedua, ada apa nih di balik ini? Kurang lebih seperti itu, dan itu tinggi, Bang. Itu terutama itu di wilayahnya Tom Lembong. Terutama Tom Lembong. Terutama Tom Lembong. Oh, ini sentimen atau emosi? Ini emosi bukan sentimen. Ya? Ini Tom Lembong. Ini terkait Tom Lembong. Ini terkait Tom Lembong. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena gini, Bang, yang menarik dari perjalanan sidangnya Pak Tom Lembong ini kan mau ada banding. Dan ketika banding nanti rencananya itu mau dipanggil salah satu saksinya adalah Pak Jokowi. Itu masalahnya, gitu. Jadi publik melihat gini, ini beneran abolisi bertujuan untuk rekonsiliasi atau semata-mata untuk menghindari sosok penting agar tidak masuk di sidang. Lalu kemana gerangan semestinya saya nggak tahu. Jadi percakapan publik kurang lebih seperti itu. Jadi ada antisipasinya. Berarti tafsirannya satu, ini memang untuk rekonsiliasi. Nah, yang kedua adalah ini kan ketika abolisi kan berarti udah selesai, Bang. Ya, menghentikan semua. Iya, artinya kan sidang nanti yang katanya banding itu kan mau panggil Pak Jokowi untuk hadir sebagai saksi. Dan itu yang di-cut oleh Prabowo. Oleh Prabowo lewat abolisi. Ya, tafsiran orang kan macam-macam. Tapi itulah yang bikin tingginya antisipasi. Kalau kita mengacu pada tafsiran yang kedua, maka saya punya dong alasan untuk kemudian menganggap bahwa abolisi bagi Tom Lembong ini justru menjadi batu sandungan, bahkan jalan buntu bagi pengungkapan kasus korupsi terkait Tom Lembong. Kalau Tom Lembong mengatakan saya menerima perintah segala macam, itu juga diucapkan oleh Pak Mahfud. Betul. Upaya menerobos ke sana kan dihentikan oleh abolisi. Betul. Makanya orang yang berpikir bahwa abolisi dan amnesti pada isu korupsi itu sebetulnya adalah merugikan. Ya, dari sisi hukum salah satu alasannya itu, Bang. Saya ini bukan orang politik, Bang, ya. Bidang psikologi forensik saya ini lebih mendekatkan saya ke dunia hukum. Iya. Saya kok seret tuh dengan tafsiran yang kedua itu. Abang seret dengan tafsiran yang kedua. Iya, bahwa abolisi justru menghambat proses pengungkapan korupsi. Iya. Jadi izinkan saya untuk bertanya kembali. Presiden kita sekarang ini memang punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi, atau memang presiden omon-omon saja? Jadi kalau kita compare ya pada isu misalkan isunya Reza Khalid.
Riza Khalid itu bisa dibilang mafia yang licin betul. Luar biasa. Luar biasa. Suka nggak suka adalah di zamannya Pak Prabowo lah dia jadi tersangka. Itu clear itu. Ya, pakai analisa komparasi aja itu udah kelihatan betul. Tinggal nanti sebetulnya dari kubunya Pak Prabowo ketika bisa membedakan ini loh isu korupsi, ini loh isu kriminalisasi lawan politik, dia bisa membedakan, kasih unjuk ke masyarakat, apresiasi masyarakat terhadap Pak Prabowo itu clear jelas terjadi. Tapi kalau isu Riza Khalid juga awang-awang, omon-omon, bisa jadi publik akan menilai bahwa memang hukum itu tanda kutip sudah direkayasa Bang, demi kepentingan politik aja. Lagi-lagi gitu. Pemberantasan korupsi itu dibatasi hanya pada level tertentu saja. Iya, begitu. Tidak sungguh-sungguh radikal, tidak sungguh-sungguh sampai ke titik yang paling akarnya. Betul. Dan publik itu menunggu betul segala langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena ini menarik. Gitu. Saya penasaran gini Bang Yan. Walaupun kecil, ada disgust. Disgust itu jijik kan ya? Enak gitu ya. Kemudian juga ada fear. Bisa tidak Bang Yan memberikan pemaknaan? Maksud fear itu apa sih? Takut? Jadi dan maksud disgust itu apa sih? Jadi maksud fear di sini adalah yang tadi saya sebutkan. Jangan-jangan abolisi dan amnesti, terutama abolisi ya, karena ini kata kuncinya Tom Lembong. Ini adalah bagian dari upaya agar Pak Jokowi itu tidak masuk di sidangnya Pak Tom Lembong. Itu yang ketakutannya di situ. Ketakutannya di situ. Kalau disgust? Terus ada lagi yang namanya disgust yang Abang tanyakan tadi. Terkait disgust ini sekotor itukah politik? Gitu Bang. Gitu. Tapi saya lihat itu sebetulnya itu bahasa-bahasa ini aja, sarkas aja. Gitu. Karena saya cek profilingnya itu ya dia memang biasa juga ngomong politik. Itu bukan dari publik murni gitu. Maksudnya publik murni gini, publik keseharian yang jarang bicara terkait dengan politik. Tapi kalau publik yang tiap hari mengkonsumsi berita politik, ya dia seharusnya mau dia biasa aja. Gitu. Sebelum Bang Yan hadir di ruang Madilog ini, saya sudah kedatangan 2 tamu. Yang satu latar belakangnya adalah pekerja politik praktis, anggota parpol. Siap. Wah, dia 100% itu menganggap bahwa amnesti dan abolisi Prabowo itu adalah keputusan yang tepat. Ya bisa dipahami karena dia juga dari anggota parpol pendukung pemerintahan Prabowo. Di lain kesempatan, saya diskusi dengan mantan petinggi Kementerian Hukum, Sesdijen. Dari kacamata hukum, dari kacamata ilmu pemasyarakatan yang dia punya, dia sebut bahwa amnesti dan abolisi ini adalah keputusan yang tidak objektif, anomali, dan tidak konsisten. Yang ingin saya katakan, ada 2 sudut pandang yang memang tidak bisa disatukan sama sekali antara politik dengan hukum. Nah, kalau kemudian saya menyimak penjelasan dari Bang Yan, maka memang tampaknya saat ini publik lebih memilih untuk menggunakan kacamata politik untuk memahami amnesti dan abolisi, bukan kacamata hukum. Iya, betul Bang. Karena gini, bicara politik itu erat kali dengan logika opini Bang. Bukan logika hukum, itu yang harus dipahami. Karena di mana ada opini, di situ politik hidup Bang. Itu clear tuh sebetulnya di situ. Sebetulnya saya bisa terima lah kalau opini mempengaruhi politik, tapi kalau opini mempengaruhi hukum, menurut saya rusak. Makanya itu dia Bang, kedepannya adalah perlu perbaikan bahwa harus dipisahkan betul. Ketika pembicaraan politik sudah menjadi produk hukum, itu clear tuh harus kita sepakati bersama. Ini kan enggak. Problemnya kan di situ. Nah, makanya jangan salahkan publik melihat bahwa isu-isu terkait dengan Tom Lembong, terkait Hasto, ini bukan sidang korupsi Bang. Gitu. Sidang korupsi contoh Tom Lembong, Rocky Gerung datang, Refli Harun datang, Anies Baswedan datang. Kalau Anies wajar lah orang politik ya. Kalau saya ngelihat Rocky Gerung sama Refli Harun kan lebih pada ke orang-orang yang mengkritis gitu. Bang Yan nggak ada niat datang? Saya nggak diundang Bang, nggak perlu diundang. Saya lihatnya di medsos saja kurang lebih seperti itu. Yang menarik adalah kalau di kasus korupsi murni, orang-orang kayak gitu hadir nggak Bang?
Enggak lah, nggak mungkin lah gitu. Ini kan sedang ada pertarungan melawan koruptor. Iya, harusnya kan begitu. Malah datang kan. Memberikan dukungan. Iya. Nggak cuma datang kasih statement malah. Iya, yang pro pada terdakwa loh itu. Terdakwa gitu Bang. Artinya sebetulnya itu udah clear gitu bahwa kasus korupsi Tom Lembong itu dihiasi oleh narasi terkait dengan kasus penjoliman lawan politik oleh penguasa. Gitu Bang. Makanya harus mulai dirubah nih kata korupsi. Saya sepakat dengan cuitan Novel Baswedan. Dia bilang ini harus benar-benar nih dicek gitu. Kita harus menempatkan korupsi itu sebagai benar-benar musuhnya demokrasi. Begitu. Kalau Novel Baswedan notabene mantan penyidik KPK, juga mantan personil Polri, ya, melihat masalah amnesti dan abolisi ini lebih sebagai apa ya? Sebagai orang hukum Bang, clear itu. Memang tanda kutip abolisi dan amnesti pada isu Tom Lembong dan Hasso ini dikotori betul. Iya. Politik itu mengotori sisi hukum. Betul, saya tapi dari itu. Sisi rekonsiliasi gitu, ini clear Bang. Publik semua ini yang tadi saya kasih unjuk Bang mendukung positif semua terhadap Pak Prabowo. Itu menjadi kalimat yang menurut saya maaf ya amat sangat buruk. Dan itu datanya kayak gitu Bang. Kenapa saya bilang sangat buruk? Kita ini sekarang dihadapkan pada sebuah teori. Jadi seolah teori. Demi terciptanya rekonsiliasi nasional, maka sah-sah saja melakukan cawe-cawe politik terhadap putusan hukum. Nggak beres. Ini kita bicara hukum sebagai panglima atau politik sebagai panglima. Betul. Tapi mohon maaf betul, kalau dicek datanya, isu kasus Tom Lembong sama Hasto, apakah murni isu korupsi, apa isu bagaimana penguasa itu menjolimi atau mengkotakkan lawan politiknya? Itu Bang, problemnya di situ. Kan sebab akibatnya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung bicara abolisi dan amnestinya, tapi latar belakangnya kasus ini juga muatan politisnya tinggi banget. Secara tidak langsung, jangan-jangan di kepala netizen juga ada anggapan bahwa Kejaksaan Agung masih bisa didikte oleh penguasa sebelumnya. Jelas, Kejaksaan Agung dan KPK. Kejaksaan Agung. Iya, di zaman Pak Jokowi itu didikte Bang. Gitu. Didikte Bang. Walaupun saya buru-buru harus mengoreksi pernyataan saya barusan. Iya. Kenapa? Kejaksaan Agung kan belakangan ini kan spektakuler Bang. Iya, kalau mafia di peradilan. Iya. Apalagi Chromebook. Iya. Banyak sekali. Iya. Apa manfaatnya ya bagi Kejaksaan Agung kemudian untuk mau dipegang kepalanya oleh penguasa sebelumnya untuk mengkriminalisasi Tom Lembong dan Hasto? Jadi gini Bang, kalau ini kan balik lagi, basic argumen saya itu selalu dari percakapan publik, terus pemberitaan, karena itu yang kami pantau. Yang menarik adalah kalau Abang ingat dulu bagaimana KPK itu di demo besar-besaran, itu karena apa? Ya kurang lebih itu karena ada intervensi pemerintah di situ. Di pemerintahan siapa? Pak Jokowi, clear di situ. Ya, terus kedua, lihat Bang di zaman Pak Prabowo sekarang ada penguatan kejaksaan. Sampai TNI jaga kejaksaan. Iya. Ya kan? Kalau Abang ingat tuh, lihat, kita pakai percakapan publik aja. Publik melihat ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Oh, sepertinya Pak Prabowo itu ingin mengoptimalkan lagi Kejaksaan Agung. Karena wilayah jaksa itu kan wilayah penuntutan kan. Kan wilayah logika publik kan seperti itu. Gitu. Terus KPK ini kita nggak tahu nih apakah masih di wilayah hiruk pikuknya mendukung Jokowi, kita nggak tahu. Makanya Bang, hati-hati betul, dan saya jadi tambah yakin ya bahwa sebetulnya timnya Pak Prabowo itu betul-betul mendengar suara publik di media sosial dan bekerja untuk itu. Dia memantau. Jadi gini, polanya itu amati, analisa, aksi. Amati. Coba Abang cek, mungkin ya, tahu nanti saya butuh komen-komen dari pemirsa itu. Anda nggak influencer Prabowo? Relatif sedikit, nggak seperti zamannya Pak Jokowi. Artinya gini, Pak Prabowo nggak butuh untuk dia lakukan kontra narasi apa enggak.
Dia bikin kebijakan, dia sosialisasikan, cukup clear di situ. Ya. Dia lebih pada melihat atau mengamati. Setelah itu dia lakukan yang namanya analisa. Analisa itu nanti oke, dari beberapa kejadian ini kurang lebih saya putuskan apa. Yang ketiga apa? Amati, analisa, aksi. Nah, aksinya ini contohnya ini. Kalau disebut ini tim Prabowo, itu siapa sebetulnya? Istana, lembaga negara? Saya nggak tahu. Pol? Saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Cuma dari pola yang muncul di media sosial itu menarik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, di zaman Pak Jokowi itu kita mengenal, Abang mengenal polarisasi itu dulu dari kapan? Tajam pada era Jokowi. Era Jokowi clear itu. Kita mengenal bahasa polarisasi, diksi polarisasi itu di zaman Pak Jokowi. Sekarang coba Abang lihat. Tetap ada, tapi sering apa enggak? Menurun, Bang. Jauh menurun. Gitu. Yang ada apa? Pak Prabowo bisa di hari yang sama itu hadir di Kongres PSI, sorenya itu dia ketemu Mbak Puan di acara Koperasi Merah Putih. Iya, Bang. PSI, PDIP berseberangan. Begitu, Bang. Itu kan menarik itu Pak Prabowo sebetulnya. Gitu. Makanya balik lagi, Bang, ini sebetulnya menurut saya ini percakapan publik yang sejarah, Bang. Pertama itu, ini dua klaster yang sebelumnya berhadap-hadapan, sekarang nyatu di isu yang sama, yaitu isu kriminalisasi tokoh yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya. Itu yang pertama. Makanya kata rekonsiliasi bisa dibilang betul, Bang. Relevan. Gitu. Terus yang kedua, ini sepertinya, saya menduga ya, Bang, karena balik lagi, saya bukan orang dalam, nggak tahu duduk masalah sebetulnya. Tapi kalau dari data media sosial, ini terlihat yang disebut dengan Pak Prabowo mencoba menghilangkan atau mereduksi politik orbital itu, Bang. Bahwa dulu Pak Prabowo itu diangkat oleh Pak Jokowi. Jangan terus-menerus sebut saya ini sebagai kurang lebih gini, saya nih macan Asia. Dan beliau arahnya kan udah gitu, Bang. Kemarin dengan kejadian dengan Trump itu, terlepas pro dan kontra, itu menunjukkan kelihayan Pak Prabowo di dunia internasional. Ya, begitu bangganya kita melihat tentara kita ada di Perancis kemarin, di India kemarin, begitu. Itu kan nunjukin bahwa level Pak Prabowo itu levelnya internasional, bukan kucing Solo. Ya, tapi kalau kemudian kita geser sedikit bicara tentang tarif impor, kita kena 9%. Ya itu, nah itu nanti itu kan pro kontra itu di pembicaraan selanjutnya. Tapi begitu, Bang. Ya, Bang Yan barusan sudah memperlihatkan sentimen atau emosi netizen terkait dengan abolisi Tom Lembong. Bisa tidak kita bergeser ke bagaimana respon publik, suasana batin masyarakat terkait dengan amnestinya Hasto? Nah ini, ya Bang. Kurang lebih mirip, didominasi mirip, Bang. Cuma tidak ada tadi tuh, Bang. Fear-nya sedikit, karena nggak ada yang tadi di sidangnya Tom Lembong itu jadi ada potensi Pak Jokowi itu dipaksa hadir. Oke. Di Hasto itu nggak ada, gitu. Makanya lebih curiga kelompoknya Tom Lembong, kelompok di medsosnya, Bang, dengan abolisi ini, dengan keputusan Pak Prabowo menetapkan abolisi ini, gitu. Kalau di kubunya Hasto itu lebih didominasi pada sisi kemarahan. Gitu. Ada bacaan saya begini, orang mengait-ngaitkan apa yang dilakukan oleh Tom Lembong itu jangan-jangan merupakan perintah dari Jokowi. Jadi dalam relasi antara menteri dengan presiden, perkaliannya begitu. Ada tidak terbaca netizen juga membangun sebuah asosiasi? Oh, ini ada Hasto, ini ada Megawati. Lebih ke arah ini, Bang, residu pilpres sebetulnya. Begitu, lebih ke arah ke situ, residu pilpres. Dan yang menarik ini sisi kemarahannya adalah sisi kemarahan bahwa, balik lagi, Bang, bahasa dikriminalisasi begitu ya oleh atau rekayasa hukum oleh penguasa selanjutnya itu kental betul dibanding dengan isunya korupsi. Padahal izin, Bang, ini ada bicara Harun Masiku sebetulnya. Nah, ketika Harun Masiku, semua orang bilang bahwa emang Harun Masiku itu korupsi. Walaupun belum ada keputusan. Tapi opini yang terbentuk itu ya Harun Masiku emang bersalah. Kalau nggak bersalah ngapain kabur? Nah, gitu kurang lebih. Tapi beda dengan di Hasto. Gitu. Di situ ada perlawanan, di situ ada demo, gitu. Dan yang menarik antara kelompok
Hasto dan kelompok Tom Lembong kuat di udara, kemungkinan Hasto ini kuatnya di darat. Ya. Bang, kita bisa kembali ke gambar yang hijau tadi. Yang ingin saya tanya begini, pada masa pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun, saya melihat kan mereka sangat solid ya di udara ya, sangat solid gitu. Serdadu sibernya tuh luar biasa. Sampai kemudian saya juga akrab dengan istilah, saya yakin juga Sobat Madilog jadi ingat istilah buzzer dan segala macam, buzzer RP dan seterusnya. Ini tidak ada. Ini nggak ada. Gelagat misalnya dari kalangan pro Jokowi di udara yang membangun counter naratif tidak ada. Ya, yang setia cuma partai sosmed aja. Apa yang dia katakan? Ya, partai sosmed itu dia menyatakan bahwa jangan senang dulu ya, Anda tuh tetap bersalah loh. Gitu. Kenapa bersalah? Karena Pak Jokowi menetapkan abolisi dan amnesti itu setelah putusan Pak Jokowi. Pak Prabowo menetapkan abolisi dan amnesti itu setelah ada putusan kalian berdua, ya putusan hakim kalian berdua bersalah. Gitu Bang, kurang lebih. Ya, partai sosmed ini berasosiasi dengan Jokowi? Ke Gibran dan Prabowo. Gitu. Apa maksud mereka sebetulnya? Lewat kalimat seperti itu? Kemungkinan ini yang disebut narasinya dari pihaknya Pak Jokowi. Ya, apa maknanya? Atau pesan apa sesungguhnya yang mereka katakan? Jadi mereka kan eksplisit bilang hati-hati loh, ini abolisi amnesti diberikan setelah ada putusan hakim yang memvonis Hasto Tom Lembong bersalah. Lalu gini Bang, dia sepertinya ingin mencoba menundukkan kembali bahwa Hasto dan Tom Lembong itu adalah bersalah. Karena kebaikannya Pak Prabowo ya diputihkan. Tapi Anda bersalah loh. Track recordnya adalah Anda bersalah. Begitu. Beda dengan dari ini Bang, yang banyak ini. Kalau banyak ini clear itu. Ini bukan bicara bersalah atau benar. Kita dikriminalisasi. Jadi kita nggak boleh naif-naif juga terhadap putusan yang sudah keluar dari pengadilan. Ya, dari partai sosmed gitu. Tapi memang ya balik lagi Bang, yang namanya influencer politik itu selalu ada kepentingan di belakangnya. Pastilah. Ya. Dan kita harus cek betul kepentingan di belakangnya itu sebetulnya realitas sebetulnya Bang. Gitu. Jadi bahasa kasarnya gini, jangan langsung percaya, baca aja dulu terus ditelaah, lihat polanya kayak gitu. Ini kan partai sosmed kurang lebih itu tidak hanya posting terkait abolisi dan amnesti. Dia juga tanda kutip lagi menyerang di kongresnya PDIP kemarin di Bali. Sekali lagi siapa? Gitu. Partai sosmed ini mereka yang katakanlah berasosiasi dengan? Sekarang berasosiasi ke kelompok Prabowo Gibran. Ukurannya apa? Waktu Pilpres kemarin, partai sosmed salah satu influencer yang mendukung Prabowo Gibran. Sebelum ada duet Prabowo Gibran, partai sosmed ini di mana? Di Jokowi. Di Jokowi. Jadi saya bayangkan partai sosmed ini dia berasosiasi dengan Prabowo Gibran, tapi akarnya dia ada di Jokowi. Iya, gitu. Dan yang menarik dulu hatersnya Pak Jokowi. Hatersnya Pak Prabowo. Oh iya, gitu. Jadi orang tinggal ambil aja itu sejarah digitalnya. Anda dulu ngomong gini, sekarang enggak. Mirip-mirip PSI lah. Mirip-mirip PSI. Ya, abang banyak gitu, postingan-postingan PSI, ya kan. Partai Solidaritas Indonesia. Gitu. Influencer PSI dulu kan begitu menghujatnya Pak Prabowo. Sekarang mengeluk-elukan begitu. Ya publik tinggal narik aja. Gitu, jejak digitalnya yang dulu menghujat Pak Prabowo itu ditunjukin gitu. Ini Bang. Yang merah siapa ini Bang? Ada di bawah merah. Nah itu saya belum cek, itu kemungkinan besar pembicaraan biasa aja. Kenapa? Karena dia nggak terlalu menarik perhatian begitu. Kalau kita mulai melihat ini sebutannya apa? Diagram atau apa ya? Kalau kita melihat gambar ini, berarti di udara sana kalangan yang sebutlah berasosiasi dengan Jokowi itu terkucil ya? Terkucil Bang. Sorry, ini izin Bang. Ini dengan data 31 dan 1. 31 Juli dan 1 Agustus. Jadi ini kan yang kami sebut dengan pola reaktif. Gitu. Nah, kemungkinan besar nanti akan ada narasi tandingan di hari-hari berikutnya. Begitu Bang. Kurang lebih kan pasti orang akan ngebaca dulu, lihat seperti apa
isu-isu yang muncul, terus counter narasinya seperti apa, pengalihan isunya seperti apa, dan sebagainya. Perbandingan sangat ekstrim ya Bang ya. Ini kan besar sekali nih, yang di tengah hijau ini besar sekali. Sementara yang terkucil adalah partai sosmed itu. Dengan kondisi seperti ini pada tanggal 31 Juli dan 1 Agustus, bisa tidak kita berandai-andai, meramal, oh ini bisa saja loh nanti akan berbalik situasinya? Memungkinkan nggak? Kayaknya nggak. Nggak mungkin? Kayaknya nggak. Dengan strategi sosial media paling canggih sekali itu nggak mungkin? Kayaknya nggak. Kayaknya nggak. Kecuali pengalihan isu. Iya, jadi ada isu yang lebih menarik publik sampai isu ini nih tenggelam. Ini kan izin Bang, ini menenggelamkan banyak isu. Misalnya? Isu FPI dengan PWI yang lagi bentrok di Pemalang sama Depok. Isu diplomat muda Bang, yang meninggal itu. Ini kebanting Bang sama ini. Kebanting oleh amnesti abolisi ini. Nah caranya adalah ya harus dibanting isu ini. Ya disebutnya adalah pengalihan isu. Saya jadi tergelitik ingin tahu nih. Anggaplah ini sebagai isu yang menempati peringkat pertama. Iya. Peringkat 2, peringkat 3 apa? Isu yang menjadi perbincangan netizen. Jadi isu yang kedua, ketiga itu kurang lebih terkait dengan tadi Bang, yang Arya Daru itu. Oke, masalah diplomat meninggal. Gitu. Terus selanjutnya isu masih ijazah Jokowi, gitu. Karena ijazah Jokowi yang menarik itu ada yang namanya loyal hater Bang. Terhadap Pak Jokowi dan fokusnya di situ aja, gitu ya. Nah sekarang nih ada yang mulai terbentuk antara statement dari UGM dengan UGM itu dibenturkan kurang lebih seperti itu. Abang kan dari UGM, mungkin Abang juga merasakan itu. Iya betul. Gitu kan seperti itu. Ini all UGM finals. Iya gitu. Terus ada lagi isu keseharian yang sebetulnya itu dari publik murni. Kalau dikumpulkan tinggi, yaitu MBG. Gitu Bang. MBG terus isu-isu terkait dengan Danantara itu walaupun nggak banyak tapi lumayan stabil itu. Ya lumayan stabil. Nah, yang menarik lagi adalah isu ini Bang. FPI dengan PWI. Karena apa? Ini isu bentrok Bang di tingkat grassroots. Itu. Dan zamannya Pak Jokowi, FPI itu lekat betul kalau Abang masih ingat MCA. Muslim Cyber Army. Gitu. Arminya FPI itu gede Bang. Gitu. Tapi relatif nggak ada di isu FPI dan PWI. Kemungkinan besar pada menahan diri karena ini sama-sama dari Islam grassroots gitu. Sama-sama dari istilahnya itu dari sunnah wal jamaah gitu. Oke. Nah, alhamdulillah ada isu ini juga Bang. Gitu. Kenapa? Karena ketertarikan orang terhadap konflik tersebut itu juga teralihkan. Pikiran akal saya ini sedang bertanya-tanya nih. Isu apa ya yang bisa saya mainkan untuk menenggelamkan ini? Bang. Kalau dari urutan tadi sepertinya yang paling potensial memang masih terkait ijazah. Konon ijazah Pak Jokowi. Iya. Jadi gini, Pak Jokowi dan timnya harus ekstra hati-hati karena sekarang ada rekonsiliasi antara pendukungnya Hasto, PDIP dalam ini dengan pendukungnya Anies, Tom Lembong dan sebagainya. Iya. Ini sudah mulai satu suara nih. Tinggal dicari lagi isu-isu sampai akhirnya Pak Jokowi jadi musuh bersamanya dua kelompok ini. Dan arah ke situ sudah semakin kuat Bang. Saya jadi berpikir nih. Isu tentang pemakzulan Gibran nggak masuk dalam belum, nggak gitu. Lebih ke arah isu ijazah palsunya Pak Jokowi. Gitu. Abang tahu nggak waktu LSI Denny ZA menerbitkan survei bahwa sekitar 70% orang tidak percaya bahwa ijazah tersebut palsu. Bagaimana komentar di medsos? Apakah terpengaruh? Enggak Bang. Tambah berbalik lagi. Cara melakukan kontranarasi, saya nggak tahu ya apakah itu bagian kontranarasi atau enggak, karena disuarakan oleh pendukungnya Pak Jokowi. Taruhlah data itu betul Bang, itu semakin militan orang yang percaya bahwa ijazah palsu. Gitu. Makanya kan balik lagi hati-hati dengan pola medsos. Medsos itu keyakinan dulu Bang, realita belakangan. Iya. Begitu. Artinya apa? Dengan adanya hasil survei ini, bikin orang yang yakin itu tambah semangat
untuk mempengaruhi publik bahwa beneran loh ijazahnya palsu. Makin menggumpal, makin solid. Iya, bayangin Bang, lembaga resmi, institusi resmi sudah menyatakan ini asli, gak ada urusan. Karena apa? Bukti, data, fakta yang juga dilontarkan oleh Rosuryo, Bang Rismon, Tifa juga terus bertambah begitu. Orang pendukung-pendukungnya juga bertambah. Artinya gini, Pak Jokowi itu masih terjebak pada isu tersebut. Ditambah lagi ini hati-hati Bang. Rekonsiliasi dan abolisi ini semakin menunjukkan bahwa sebetulnya publik yang selama ini tidak fokus pada isu ijazah palsu Jokowi mengatakan bahwa dua kasus ini benar-benar kriminalisasi hukum Bang. Kriminalisasi lawan politiknya begitu Bang. Ini buktinya. Abang kalau cek di situ ada Uni Lubis. Uni Lubis juga ngomong di sini. Ya, terus mantan pemimpin redaksi ya? Ya, yang sekarang di IDN. Ya. Gitu. Ya, beliau bahasanya informatif memang. Ini loh nanti akan ada rekonsiliasi. Tapi ditarik percakapan Uni Lubis oleh kelompok-kelompoknya, pendukungnya baik Hasto maupun Tom Lembong gitu. Terus ini udah mulai Bang, ada yang namanya komedian. Hati-hati Bang dengan komedian, karena itu gerakan moral. Kalau komedian udah mulai masuk, ya dulu ada Aco, sekarang ada si ini Bang, siapa Semi, gitu. Ini unik. Hati-hati kalau komedian sudah masuk. Iya, karena gini Bang, politik dijadikan kita ketawa gitu, dengan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan betul, gitu. Bahwa itulah kejadiannya. Kita menertawakan diri sendiri kan, basic dari komedian kan begitu, gitu. Artinya apa? Isu tersebut udah mulai diterima bahwa emang Anda salah. Gitu. Dan bayangkan ketika itu mengendap Bang, gitu. Saya tidak berpretensi apapun dengan pertanyaan berikut ini. Apa tuh? Pertanyaan saya begini, kenapa isu tentang pemakzulan Gibran tidak naik? Saya kalau berdasar basis data balik lagi ya, gitu. Fokus kepada Jokowi, ijazah palsu Jokowi. Terus kedua, sekarang orang lagi euforia lah dengan kata abolisi dan amnesti. Kita lihat nanti minggu depan, apakah ada orang yang mengarahkan itu menjadi pemakzulan Gibran, kita nggak tahu. Gitu Bang, kita nggak tahu gitu. Cuma yang menarik, Abang cek gini deh. Abang masih ingat lapor Mas Wapres? Iya. Abang dengar sekarang? Saya 2-3 kali tuh kirim pengaduan ke situ, nggak digubris. Nggak digubris, oke. Abang dengar kata lapor Mas Wapres kapan? Udah terakhir, udah lama sekali. Udah lama sekali. Udah lama sekali. Artinya apa Bang? Jalan nggak tuh program? Nggak laku. Nah itu dia. Yang bikin nggak laku kira-kira dari masyarakatnya atau memang tidak dikasih ruang? Ini logika-logika liar kita aja. Dalam artian kalau saya mengatakan begini nih Bang. Tapi ini nggak mewakili orang lain yang ikut melakukan pengaduan ke Gibran. Saya 3 kali kirim lewat WhatsApp, kemudian seingat saya juga 1 kali atau 2 kali lewat email, nggak digubris. Emang nggak beres di kantor. Itu perkiraan saya gitu. Cuma emang bisa ngegombal aja gitu. Artinya kan bisa dibilang tidak optimal. Iya. Artinya kalau tidak optimal artinya tidak didukung. Tidak didukung. Iya kan kurang lebih gitu Bang. Ya walaupun bisa jadi asumsi kita salah. Tapi dengan pola sebab akibat itu ketahuan. Kita bisa bernalar ke situ. Bernalar seperti itu. Jadi sebetulnya kita udah bisa melihat nih pola hubungan antara presiden dengan wapres. Bagaimana isu terkait pemakzulan Gibran, isu terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Isu ijazah palsu Pak Jokowi misalkan statement Pak Prabowo kapan? Udah lama Bang terkait itu. Beliau nggak kasih statement lagi. Tapi kan Presiden Prabowo bersilaturahim Iya, kediaman Jokowi. Kan nggak salah Bang orang bersilaturahim itu. Iya. Karena di saat yang sama silaturahim di rumah Pak Jokowi, silaturahim juga di waktu acara Koperasi Merah Putih itu ada Mbak Puan kalau nggak salah, ada Bambang Pacul segala juga semua Bang. Artinya kan begitu, pola merangkulnya Pak Prabowo itu terlihat gitu. Walaupun nanti tinggal mana yang diinjak, mana yang enggak kayak gitu, Bang. Mana yang dikasih hukuman dulu, mana enggak gitu. Tapi basisnya emang sepertinya itu basis akomodatif. Dan data SNA ini menunjukkan sekarang seperti itu. Jadi gini, kalau kita tarik data lebih panjang lagi, Bang, itu sebetulnya ada 2 klaster. Pertama itu klasternya PSI, yang senang Pak Prabowo itu hadir waktu Kongres PSI di Solo. Di Solo. Terus kedua, bagaimana Pak Prabowo itu memuji baik itu logo yang baru, hubungannya dengan Grace Natali, gitu Bang.
Terus bagaimana foto-foto Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu beredar, begitu. Ini data 2 hari ini menunjukkan 2 hal yang berbeda. Artinya apa? Pak Prabowo itu di satu sisi dia tanda kutip merangkul yang kanan, di satu sisi merangkul yang kiri. Nah, kanan kirinya sekarang siapa? Yang menarik adalah bukan Prabowo dan anti Prabowo, tapi Jokowi dan anti Jokowi. Menarik kan? Gitu. Kenapa menurut saya menarik? Karena baru kali ini ada pemerintahan, oposisinya itu bukan kepada si presidennya, tapi pada presiden sebelumnya. Iya. Itu Bang. Dan ini data ini menunjukkan itu. Dan Gitu. tapi Prabowo tidak mengambil posisi untuk menjadikan penguasa sebelumnya sebagai pihak yang berseberangan dengan dia. Iya, itu Bang. Itu yang menarik. Dan ya itulah menurut saya politik. Politik ketika hidup di wilayah persepsi gitu, dan persepsi itu bisa kemana aja jatuhnya. Dan hari ini suka nggak suka yang abang bilang tadi itu ada rekonsiliasi, clear itu lihat dari klaster ini. Terus kedua, kebetulan rekonsiliasinya adalah sesama hatersnya Pak Jokowi. Dan dua kelompok ini memuji Pak Prabowo. Ada gitu. 2 manfaat yang tadi Bang Yan katakan ketika 2 kubu ini bersatu. Satu, mengurangi pressure terhadap pemerintah. Prabowo, tekanan publik. Yang kedua, membangun pencitraan tentang Prabowo ingin dikenal sebagai apa. Iya, gitu. Itu baik sengaja atau tidak sengaja, Bang. Karena dalam komunikasi politik itu pasti bagian harus kita lakukan. Oke lah. Anggaplah sekarang sudah terbangun, berhasil nih bahwa Prabowo dikenang sebagai sosok presiden pemersatu, rekonsiliator, dan juga berhasil mengurangi tekanan-tekanan yang dihadapi. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya secara politik, Bang, itu tambah, jadi gini, kekuatan politik tambah merapat di Pak Prabowo. Dengan kekuatan politik yang semakin merapat? Simpel, Bang. Pertumbuhan, pemerataan, itu harapannya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Karena gini Bang, di wilayah kabinet itu kan berbagai macam partai. Gitu. Bohong kalau mereka karena Pak Prabowo. Enggak, pasti ada kepentingan partainya di belakang. Ketika semakin solid, ada satu visi misi, harapannya ini kan berjalan bagus. Makanya sebetulnya ini positif. Tapi memang balik lagi, PR besarnya adalah apakah kasus korupsi. Nah itu akan jadi PR selanjutnya. Dan biasa dalam politik itu selalu ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu harus diselesaikan pada periode-periode selanjutnya, kerja politik selanjutnya. Begitu Bang. Dari perbincangan ini saya mulai teryakinkan akan faedah amnesti dan abolisi bagi perpolitikan nasional. Tapi pada saat yang sama saya tidak bisa tutupi bahwa amnesti dan abolisi saya khawatir akan menjadi presiden buruk bagi pemberantasan korupsi di tanah air. Yan Kurniawan, senior analis Drone Emprit. Terima kasih untuk sekian kalinya sudah hadir di ruang diskusi Madilog. Sama-sama Bang, siap.